sampaikan tentang standarisasi. Recording in progress. Ya, sudah disampaikan Pak Dewanto, saya dulu di BSN. BSN itu Badan Standarisasi Nasional. Saya peneliti di BSN, tapi karena aturannya semua peneliti itu harus pindah ke BRIN, ya saya ke BRIN. Kalau tidak pindah ke BRIN, penelitinya harus dilepas, harus ganti fungsi lain. Ya, jadi saya pindah ke BRIN dengan teman-teman. Dulu saya cerita dulu ya ini. Jadi di BSN itu, nanti saya cerita ini saya sudah menyampaikan beberapa kata, nanti di dalam akan menjelaskan. BSN itu ada partnernya, istilahnya sister institutionnya, itu ada dua lagi, namanya KAN, mungkin sering dengar ya, KAN, Komite Akreditasi Nasional, dan SNSU, Satuan Nasional Standar Ukuran. Itu NMI, kalau SNSU itu istilahnya NMI-nya Indonesia, National Metrology Institute-nya Indonesia. Nah, jadi itu tiga itu yang nanti menopang pilar mutu di Indonesia. Kemudian, tapi kita biasa menyebut sekedar standarisasi dan penilaian kesesuaian atau SPK. Bahasa Inggrisnya standarisasi ya standardization, dengan kesesuaian itu istilah luar, istilah Inggrisnya CA, Conformity Assessment. Ya, harusnya ada satu lagi istilah metrologi, itu kan sebenarnya terpisah ya. Nah, cuman metrologi itu dianggap di bawah kesesuaian. Nah, ini sebenarnya ada bukunya. Kalau di BSN silakan masuk aja di googling pengantar standarisasi, itu nanti ada memuling masuk ke sini. Bukunya berupa online ya, flipbook, tidak bisa diunduh, bisa dibaca secara online. Oke, saya lanjut. Saya akan menyampaikan dari ininya dulu, filosofinya ya. Nanti baru ke bawah baru lebih menyangkut standarisasi dan penilaian kesesuaiannya, tapi juga secara global kita mendetail. Jadi ini sambil interaktif ya, biar teman-teman ada engagement-nya, sehingga lebih menarik. Sekarang kita melihat ini saja ya, sebuah, kita kan pengennya sebuah hidup yang bermutu ya. Di luar ini lah ya, di luar psikologikal, jangan ngomong soal UMR gitu. Tapi kita semua ingin sebuah hidup yang bermutu. Nah, kalau kita lihat di sini ada, mungkin salah satu ada yang salah banyak boleh. Ini ada apa aja yang kita lihat di sini? Silakan, ada siapa aja boleh. Interaktif, belajar. Kemarin saya udah mencoba itu ya, menyampaikan pesan-pesan saya, belajar ngomong, belajar berani. Itu kurangnya orang Indonesia, sehingga kita harus lebih banyak. Jadi aja ini silakan langsung ngomong. Kalau di luar negeri itu, kalau bedanya sama TK atau SD Indonesia, kalau ditanya ini apa anak-anak, mungkin ada juga yang interaktif, yang semangat juga ada. Ini saya bu gitu. Untuk menjawab itu terpelihara sampai tingkat atas. Jadi lebih di kuliahan gitu mereka menjawab, ditanya. Itu ada yang bisa ini sampaikan apa aja yang dilihat di gambar ini. Silakan, salah 3 aja. Ada gedung ini, Mbak. Oke, gedung. Ada lagi yang lain, gedung. Ini apa nih yang seleret ini? Ada cahaya ini. Banyak kendaraan, Pak. Ya, kendaraan. Apa lagi? Ada yang melihat jalan, lampu, itu infrastruktur ya. Terima kasih tadi yang udah jawab. Nah, kita melihat gedung, ada mobil, kita melihat infrastruktur, itu
berupa jalan, lampu jalanan, ya. Itu kendaraan, jalan, lampu. Ya. Ini kalau ada lebih detail lagi ya ada pohon, ada mau lebih detail lagi ini aspal, ini beton, oh ini apa nih, oh lampunya LED gitu kan, oh, ini kacanya apa nih nano coating gitu. Kalau mau lebih detail banyak ya kita bisa. Oh atapnya ada yang coba yang ada TV-nya ada nggak ya? Nggak ada. Oh ini ada air mancur, berarti ada pompanya nih air mancur. Nah, ini bisa cerita banyak. Jadi sekitar global ada gedung, jalanan, kendaraan, infrastruktur. Sekarang gedung, di dalam gedung ya mungkin ada kitchennya. Jadi kalau kita main ke office yang bagus ya, biasanya ada pantry-nya gitu ya. Ada cold kering bisa buat bikin kopi gitu kan. Ada microwave-nya, ada coffee maker-nya gitu kan. Terus juga ada tempat kerja, ada komputer, printer ya, yang di situ saling terhubung ya, dengan internet sehingga bekerja lebih baik di office. Jadi saya smart dulu mungkin belum terlalu mengenal internet ya, saya dulu kuliah zaman saya 1999 kuliah itu dulu handphone tuh masih jarang. Yang punya handphone tuh udah wah banget gitu ya, yang punya laptop tuh udah wah, sekarang udah enggak. Internet itu udah barang yang kita cuma dulu bisa lewat warnet, sekarang warnet udah makin tenggelam. Jadi ini sekarang sudah lebih umum semua teknologi itu, bahkan internet sudah menjadi harian, handphone sudah menjadi harian, laptop masing-masing punya insya Allah semua orang, student, anak kuliah, pekerja, dan itu semua mendukung pada kinerja dalam belajar, kinerja dalam bekerja semuanya. Kemudian untuk mobil sendiri kita melihat ya, ya mobil itu ada bannya, ada lampunya, ada kacanya, ya. Ada setelnya. Terus di sini ada motor, ada yang motor, ada motornya, kecil nih motor. Ya, itu ada helm dan sebagainya. Jadi kita melihat untuk mendukung sebuah hidup yang bermutu itu sebenarnya kita disokong oleh teknologi dan pengetahuan, ya kan? Ada gedung itu nggak akan tercipta kecuali ada ilmunya, ya. Ada material yang membuatnya. Itu dibangun dari sub-sub komponen, ya kan? Nah, sub-sub komponennya ya kaca, ya beton. Beton itu apa? Ya semen, pasir, batu, gitu ya. Itu beton. Terus pembesian, ada lampu, apalagi saklar-saklar, ya macam-macam. Mobil sendiri tadi saya ceritakan ada lampunya, mesinnya, bannya, kacanya. Ada kalau motor ya pakai helm, sama ada bannya semua tadi ada juga. Kemudian di dalam gedung itu sendiri ada alat elektronik juga, ada istilahnya home appliances, ya, microwave, oven, kulkas, ya, coffee maker. Kemudian di kantor sendiri ada komputer, printer, lampu, ya, internet. Nah, apakah semua itu begitu saja ada? Nah, kan tidak. Jadi harus ada kerja, harus ada, kadang kita perlu berkumpul untuk itu terwujud semua hal tadi. Ada kumpul-kumpul penelitian. Kumpul-kumpul itu maksudnya apa? Dalam kata deal-dealan soal kesepakatan. Jadi nggak bisa itu berjalan sendiri. Ya, nanti saya cerita lebih apa yang deal-dealan yang terjadi. Deal-dealan, nanti ya deal-dealan itu duduk bareng bersepakat gitu. Oke, jadi kita untuk hidup yang bermutu ditunjang oleh hal-hal ini. Ini sudah cerita ya soal saklar lampu gitu ya. Wah, ini nggak saya ini tadi nggak saya animate gitu ya. Ini saya lanjutkan tadi ya, dari dapur tadi ini saya sudah cerita appliances itu ada apa aja, AC, cowong, cooker food, ini yang buat ngisep asap. Ini sederhana teknologinya ya, cuman kipas penghisap. AC ini lebih rumit, mungkin ada apa kompresornya, ada karyawannya, ada perhitungan kalornya sehingga bisa aktif. Ada microwave, kettle, pemanas air, sederhana juga, pemanas saja.
Tapi kan ada juga kadang yang teknologinya ada yang auto shut off-nya ya, kalau udah mendidih mati sendiri. Kemudian ada pemanas nih yang kiri bawah nih, pemanas udara ya kalau di daerah dingin, mesin cuci, oven, vacuum. Kemudian untuk yang nempel-nempel di tembok yang mungkin tidak kita sadari sehari-hari sudah ada, saklar, lampu, colokan. Colokan itu istilah SNI-nya namanya, ada yang bisa nebak bahasa baku di SNI-nya? Coba, ada yang jawab lagi? Siapa coba? Cowoknya coba. Colokan yang cewek sama colokan yang cowok, bahasa bakunya apa? Female check sama male check, Pak. Salah. Mungkin kan di SNI masa SNI male jack, SNI female jack, nggak mungkin. Bahasa Indonesia pastinya. Bahasa Indonesia, ayo ada yang bisa nebak? Mohon maaf, Pak, pertanyaannya bisa diulangi, Pak? Colokan yang cewek sama colokan yang cowok, bahasa baku Indonesianya. Steker, Pak. Steker nggak mungkin, SNI steker nggak mungkin. Nggak mungkin, bahasa Belanda ya. Kurang tahu, Pak. Oke, iya, saya juga nggak akan ada yang tahu. Karena ini menjadi sebuah masukan saya untuk BSN juga sih. Cuman teman-teman waktu itu di BSN, kalau orang searching SNI pakai kata steker nggak keluar gitu SNI-nya, atau dia pakai kata tadi female jack, male jack nggak akan keluar gitu. Jadi harus apa gitu untuk orang bisa manggil SNI sehingga keluar. Karena kata bakunya ini nggak ada yang kenal gitu. Apa coba? Tusuk kontak dan kotak kontak. Nah, ada nggak yang berpikir itu untuk searching SNI pakai kata itu? Nggak akan keluar SNI. Jadi harus apa ya? Keywordnya harus, walaupun tidak sesuai SNI, harus diinput sebagai metadata untuk searching ya. Terus pernah dengar sekarang istilah device, bahasa Indonesia nggak ada yang tahu istilah device? Bahasa Inggris kan device ya. Ada yang tahu bahasa Indonesia-nya nggak? Perangkat, Pak. Oke, perangkat saya pikir cukup dekat ya. Tapi bukan itu yang dipilih untuk sebagai baku di SNI. Ada lagi mendekati perangkat. Saya pikir bagus juga. Ada lagi, tapi nyatanya bukan itu yang dipakai. Device. Ada lagi. Oke. Yang dipakai katanya adalah gawai. Kalau di BSN itu saya pikir barang apa gawai. Ternyata saya translate, seperti translate sekarang. Coba yang translate coba. Ada yang buka komputer nggak? Gawai itu benar nggak? Translate-nya device artinya. Oke, pegang aja ya. Jadi nyebutnya gawai. Ini apa namanya ini? NCB ini istilahnya gawai pemutus apa gitu. Saya udah lama nggak buka. Jadi itu bahasa-bahasa sekedar intermezzo ya. Jadi itulah, ini yang di rumah yang kita sering lihat, yang menjadi penyokong kehidupan yang kita mungkin nggak menganggap itu penting. Padahal penting sekali. Maksudnya dalam kata, kalau tidak kita buat syarat-syaratnya dengan benar, itu berbahaya. Saya udah pernah alami beli roll gulung yang murah, itu tiba-tiba ya karena bebannya besar, jadi cancokin apa di situ semuanya dan tidak dicabang lagi. Biasanya kan kita dari roll kabel dikasih T lagi ya, dicabang lagi. Itu memang nggak baik sebenarnya. Bisa beresiko melebihi kapasitas kemampuan si roll itu dalam segi arus yang lewat. Tapi ini enggak, apa adanya itu cuma 3, colokannya ada 3, dipasang 3, tapi 3-nya mungkin agak berat juga. Itu nyala keluar apinya di saat panasnya. Jadi hal itu tidak sesuai SNI. Lanjut, untuk di kantor juga sama ya, ini ada ya di kantor untuk tadi
bongkar lampu, MCB, untuk kontak tentu ada juga di kantor. Saya tidak menyebut yang lain-lain, ini saya hanya menyebut soal kertas saja. Sederhana sekali kertas. Nanti kita ada permainan sedikit soal kertas. Kertas dan sebenarnya barang yang sederhana, tapi nyatanya cukup banyak syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kertas. Kemudian mobil sendiri mungkin di situ ada mur dan bautnya dan juga ban dan komponen-komponen lain. Saya hanya mengambil ini saja. Mengapa saya ambil skrup dan baut? Karena ini ternyata termasuk paling mendasar yang mensupport kehidupan bermutu tadi yang harus dibuat standarnya, karena standar paling pertama yang dibikin oleh ISO itu skrup dan baut. Jadi saya pikir itu menjadi alasan filosofi penting banget ya. Skrup dan baut, orang berkumpul sedunia bahas skrup dan baut, jadi penting nih barang gitu kan. Betul kan? Kenapa penting ya? Karena dia ada di mobil, ada di kapal, ada di mana? Ada di rumah, ada di, kalau nggak disepakati berabe gitu. Berabe itu dalam artian kita tidak, misalnya satu skrupnya dibuat pabrik lain, bautnya dibuat pabrik lain. Kita kan ada yang pakai baut, ada nggak yang dihitung lalu disimpan menurut pabrikannya? Ini saya beli di Tokped skrup dan baut satu set pembelian. Kemudian kalau saya beli baut lagi, saya simpan di tempat lain karena khawatir tidak cocok. Alangkah rumitnya hidup ini kan, kalau kita begitu. Sehingga sekarang nggak perlu begitu. Kita beli Tokped hari ini, besok beli Tokped lain tentang skrup dan baut, kita campur juga nggak apa-apa. Yang penting ukurannya M8, M6 pasti cocok gitu. Ya, tentu mereka bersepakat. Kalau nggak bersepakat nggak akan cocok seperti itu. Ya, tentang ulirnya, pengiringan ulirnya, ya, jarak kerenggangannya, kekuatan puntirnya, ya, macam-macam. Dan itu sedikit intermezzo yang saya tambahkan. Nah, lebih luas lagi, tadi saya cuma cerita soal gambar Indonesia dengan gedung, jalanan, lampu, kendaraan, motor, ya, di dalamnya gedung, di dalamnya mobil. Lebih luas lagi, secara kehidupan yang lebih menyeluruh, kita juga mungkin dari yang kanan dulu ya, kita perlu mensupport lingkungan. Ya, jangan dengan aktivitas kita, ya, kita butuh kursi, ya, cuma kita pakai dan jadikan kursi, tapi melupakan kelestarian hutan. Itu juga jangan. Sehingga nanti SNI atau standar juga bisa terkait. Jadi kan tadi kan juga tentang produk ya, skrup, helm, ban, alat listrik, kertas, itu kan barang semua. Tapi ada standar tentang lingkungan. Standar tentang lingkungan itu yang dibahas bukan persyaratan produk. Persyaratan produk itu kan, jadi saya cerita sedikit ya kan, skrup itu ya kemiringan threadnya, kerenggangan threadnya, thread itu ulirnya ya, kekuatan puntirnya, itu syarat-syarat fisik. Tapi kalau lingkungan, ada namanya standar lingkungan, itu lebih ke arah manajemen dan tata cara. Jadi gimana caranya supaya hutan ini lestari, diatur cara nebangnya, kemudian gimana cara ya, tentang itulah, tentang bagaimana menebang hutan yang baik, dan juga bagaimana pembuktian sebuah kayu itu berasal dari hutan yang sudah dikelola secara lestari, secara apa namanya bahasa Inggrisnya sustainable. Jadi nanti ada sertifikasi tuh sertifikasi hutan kan, tadi cara menebangnya sudah bagus, ditanam lagi, setelah ditebang ditanam lagi, terus nebangnya juga ada caranya supaya baik ya. Nah setelah itu kan kayunya itu ya, ada gelondongan kayu itu kan kemudian ditransport ya ke pabrik, ya naik kapal, ya naik truk, kemudian naik forklift sampai ke pabrik. Juga ada standar yang
menjamin tadi di jalan ya, terus tidak dicampur dengan hutan lain yang mungkin belum dikelola secara lestari. Itu ada standarnya. Tetapi seperti bagaimana memastikan kayu itu dari hutan yang sudah dikelola lestari. Jadi tidak curang di perjalanan juga tidak dicurangi. Dan dicampur lagi dengan kayu lain terus dipakai. Jadi tadinya berangkat dari hutan lestari mungkin 10 kubik atau berapa lah 100 kubik meter sampai pada jadi 120 kubik meter gitu, ada tambahan dari mana gitu tambahan itu nggak jelas. Ada namanya standar pelacak balak. Kemudian kita ke kiri dulu, yang kiri bawah tentang ya ini ada makanan ya, ini menjadi sorotan minyak goreng dan beras. Ini kebutuhan kita quality of life tentu terkait makanan juga ya. Tadi kan mobil, kendaraan, gedung, dapur gitu ya, kan kita butuh makan juga. Quality of life tentu disokong makanan yang bermutu, ikan, telur ya. Ini juga tentu ada standar baku mutunya dan memang ada SNI-nya. SNI beras itu ada, SNI yang goreng itu ada, standar ikan juga ada. Jadi nanti akan kita bahas ke bawah ada. Jadi memang standar itu menyangkut segala hal kehidupan. Jadi tidak terlepas semua benda di langit, di kolong langitnya ada, harusnya ada standar. Harusnya ada standar. Untuk tadi mutu-mutunya apa saja yang harus dipilih. Jadi nanti terkait saya kalau makanan apa saja ya, terkait kandungan, karena lebih biasanya standar itu terkait keamanan, keselamatan dan kesehatan. Kalau makanan itu ya syarat-syaratnya tentang pestisidanya, terus zat bahaya dari jamur, aflatoksin seperti itu, kemudian kotoran, serangga, batu, dahan ranting gitu ya, kemudian ukurannya ya, kemudian macam-macam lah. Kalau ikan ya apa yang terkait dengan ikan, telur apa yang terkait dengan telur itu, sehingga yang beredar di masyarakat adalah memang sudah bermutu, terjamin untuk minimal keselamatan, kesehatan, keamanannya. Jadi saya sudah menyinggung ya beberapa hal terkait standar. Tadi ada produk, kemudian ada tadi saya menyebutkan di buku tadi tentang tata cara, metode, kemudian di berasnya juga mirip dengan produk, cuman lebih ke arah kandungan kimia, biologinya. Dan kanan ya, kita melihat nih yang energi, PV, wind turbine. Nah ini tentu juga ada standarnya. Ketika kita mengklaim sebuah PV, oh ini 500 atau 100 WP, watt peak gitu, nyebutnya seperti itu. Ya tentu sudah dites, ya kan, sudah dites ketahanan suhu 30 sampai 60 derajat Celcius. Itu tidak sekedar menulis gitu saja di spesifikasi ditempel di belakang, tentu mereka sudah melakukan tes. Ya, memang keluaran outputnya sekian. Jadi tidak boleh. Jadi klaim apapun untuk ini juga memang terkait legal, ya terkait hukum. Kita menjual produk ke masyarakat. Jadi nggak boleh tuh kita nyebut kecap saya nomor 1, tapi klaim itu tidak berdasar. Atau tadi, PV saya 500 watt peak gitu, tapi tidak dites, itu tidak. Ya, harus dites secara cara yang disepakati bersama sehingga bisa diterima klaim tersebut. Jadi kalau dikatakan mungkin di baju ya 100% cotton, 100% katun, itu tentu diuji ya, macam-macam. Kemudian di kiri atas tentang peti kemas, ya ini nanti saya cerita tentang global trade. Jadi semua benda itu tadi, mobil, tadi gedung, kaca, kemudian dalamnya ada kulkas,
AC, ya. Itu semuanya kadang kita impor, kadang kita impor maksudnya luar negeri yang membuat kita yang semua benda bisa kita buat sendiri, atau sebaliknya kita juga ingin mengambil keuntungan ekonomi, kita yang membuat kita kirim ke luar negeri itu memakai emas gitu. Nah, cerita tentang global itu saya singgung sedikit ya, jadi kitanya sudah global, jadi nggak bisa kita hidup sendiri. Negara Indonesia hidup sendiri dalam artian dia menghasilkan raw material sendiri, mengolah sendiri, membuat produk yang akan digunakan semua sendiri, itu biasanya sulit. Jadi lebih efisien kita ada yang kita beli dari luar. Karena kita memang merasa tidak mampu atau tidak ada tujuan jangka panjang untuk membuat itu. Kita akhirnya tidak terlepas dari global. Tadi kita sudah menyinggung tentang mutu, klaim produk tertentu. Nah itu kalau apalagi kita jual ke luar negeri, ekspor impor itu harus terbukti, karena memang akan bisa jadi di negara tujuan akan dites ulang. Ya, bisa kita memberikan bukti berupa sertifikat, oh ini sudah saya tes di Indonesia, di sana kemudian sertifikatnya diterima, bisa. Atau mereka kadang ya tetap tidak kurang yakin, mereka melakukan tes ulang. Nah, itu terjadi. Jadi tadi harus terbukti dan bisa dicek. Nah, itu dikirim pakai kapal peti kemas ya. Itu isinya kontainer ya. Yang kita kirimkan ditaruh di dalam kontainer terus dibawa. Ya, itu isinya, kita membahas isinya kontainer. Kontainernya sendiri ya, ini sebenarnya sebuah standar juga gitu. Ini juga menjadi kisah sukses ISO membuat sebuah standar itu termasuk kontainer ini. Jadi dari standar ISO tersebut, ini sebuah kebanggaan. ISO itu selalu, kalau lihat di website-nya ini ada cerita soal kontainer. Jadi mereka bangga sekali dengan standar kontainer ini, karena memang ini tanpa kontainer itu tidak akan mungkin perdagangan global tidak akan seefisien sekarang. Jadi mereka bersepakat. Jadi waktu itu ada pengusaha ekspor impor yang kemudian beride tentang saya tuh kalau barang itu cuma diambil, nggak diambil. Mungkin kalau kita melihat film-film lama ya, kita melihatnya ada di pelabuhan, barang itu diangkut, itu di dalam kontainer, tapi cuma ditaruh itu saja secara ambil tuh secara apa ya, perkelan gitu ya, cuma ditaruh di lambung kapal, itu tapi diangkut gitu, dengan puli satu-satu dimasukin. Turun dari kapal, turun lagi satu-satu, masukin ke truk. Jadi truk ke truk lain diangkut lagi satu pakai puli gitu. Zaman dulu. Kemudian si pedagang ini berpikir alangkah tidak efisiennya seperti itu. Andai kata ada satu bentuk wadah yang bisa saya oper-oper tanpa saya perlu membongkar barang-barang itu satu-satu, ya saya pindahin aja kontainer ini bulat-bulat, kita pindahin ke truk, ke kapal, ke kereta, sampai ke pabrik. Kemudian dia mengusulkan itu ISO sehingga dibuatlah standar kontainer ini, baik ukurannya, kekuatannya, cantolannya. Ini kan cantolannya diangkat pakai kren, ditaruh di truk, ini kan diikat ya, di ujung-ujung poinnya itu, ujung-ujung bawahnya itu diikat. Kalau tidak diikat, ketika jalanan miring sedikit, kontainer ini ambruk ya. Atau di kapal juga sama, ketika ombak ini dia ada sistem pengikatnya, jadi ada attachmentnya di bawahnya, sehingga efisien kontainer ini. Setelah dunia tadi bersepakat, dibuatlah akhirnya, maksud saya setelah bersepakat, si truk ini, kereta, kapal itu bisa menyesuaikan dengan ukuran kontainer. Kalian lihat ya, jumlah panjangnya kapal ini pas berapa step, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari depan ke belakang ya, panjangnya itu dibuat sudah sesuai ukuran kontainer. Gandengan truk ini juga sesuai ukuran kontainer, nggak kepanjangan, nggak. Itu mereka bersepakat. Kren itu bersepakat bahwa ada acuan yang diacu untuk mereka membuat ukuran tersebut, sehingga akhirnya lebih efisien perdagangan dunia. Ya,
ISO. Nah, ini saya cerita sudah ya tentang global trade yang menjadikan arti penting sebuah standar. Dan standar itu tadi parameternya sebuah baku, boleh saya cerita ya, baku mutunya sebuah skrup itu apanya threadnya, apanya kekuatannya, itu harus seragam. Baiknya harus seragam antara persyaratan di Amerika atau di Eropa dengan Asia, Indonesia harusnya sama. Jadi ketika sebuah skrup dikirim ke Amerika kemudian tidak menjadi Indonesia skrupnya gitu ya satu mutunya, kalau saya mutunya bukan gitu, nah, itu jadi nggak nyambung lagi gitu, walaupun sama-sama sudah bikin standar. Jadi levelnya nanti saya cerita ya, standar itu ada level internal, level nasional, sama level dunia. Ketika produk ini sudah digangkan secara dunia, dia harus disepakati level dunia. Jadi skrup tadi kesepakatannya level dunia. Kalau kesepakatannya cuma level Asia, kejadiannya seperti tadi misalnya. Ketika produk itu produk Asia yang cuma disepakati secara level Asia dilempar ke Amerika, sudah beda lagi, ya mungkin akan terjadi ketidaksesuaian. Saya udah biasa, tapi memang sampai sekarang pun ada hal-hal yang tidak bisa digabungkan. Contohnya skrup dan mur tadi ada ukuran inci dan milimeter, itu tetap ada dua standar itu. Kemudian soal tadi tusuk kontak tadi juga ada hal yang memang tidak bisa disepakati sampai sekarang karena faktor sudah lama berjalan, masing-masing negara sudah jalan. Kita pakai colokan dua bulat ya, colokan dua bulat yang itu sama dengan Eropa, kita ikut Eropa. Amerika, saya nggak tahu Amerika, dia pakai apa, gepeng 2 atau apa. Kalau Inggris tuh gepeng 3, kaki 3. Itu nggak bisa tuh, dunia sampai sekarang nggak bisa disepakati, karena kalau mereka menyepakati satu dan mereka harus mengganti seluruh tusuk kontak dan kontak yang ada di rumah-rumah, itu susah. Jadi mereka akhirnya tetap sepakat ada beberapa standar terkait tusuk kontak dan kontak. Ya. Kemudian tentang voltasenya juga beda-beda. Ada Amerika pakai berapa hertz, voltasenya 110. Ya, Cina, Amerika kayak 110, kita 220. Hertznya juga beda kan. Ada beberapa yang beda. Jadi nanti kita bahas level standarisasi sampai. Jadi saya cerita ini filosofi besarnya dulu ya. Nanti kita akan menurun sampai nanti yang terkait dengan adik-adik Mas Mbak ke bidang bisa tarik. Tapi kita harus tahu besarnya dulu. Kita tuh menopang apa sih? Ya, nanti itu standarisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi itu cuman kerja di belakang layar yang mungkin orang nggak akan menyadari. Cuma pakai komputer. Jadi tidak ada yang kita pakai sekarang ini sebenarnya tanpa ada kerja di belakangnya yang rumit. Mobil tinggal mau pakai aja mobil, padahal di dalam situ itu ada pekerjaan rumit yang bisa sampai mobil bisa terbangun gitu. Komponen-komponen itu kadang-kadang tidak sadari gitu. Jadi standarisasi dan akreditasi penilaian kesesuaian ini bekerja di belakang layar, dan nanti ujung-ujungnya yang menopang adalah ya kayak Mas Mbak adik-adik ini ya, kerja di lab itu. Tapi kita harus sadari bahwa kita itu walaupun tidak kelihatan ya dari belakang layar, tapi kita tuh mendukung, mensupport tadi kehidupan yang bermutu tadi. Jadi melakukan pekerjaan yang luar biasa penting bagi lancarnya kehidupan dunia tidak semrawut. Semua bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah kehidupan yang bermutu. Ya, nah saya masuk ke sini. Semua tadi tidak akan berjalan tanpa ada testing. Testing ini penilaian kesesuaian. Saya sudah masuk ke penilaian kesesuaian. Jadi saya cerita tentang standar ya. Standar itu isinya tentang parameter mutu. Nah, sekarang parameter mutu itu harus bisa dibuktikan dengan cara dilakukan pengujian di dalam lab. Ya. Jadi mesin ini contohnya dikatakan kan, tenaga mobil ini kijang 150 horsepower
dengan torsi berapa Newton meter. Nah itu ya betul-betul diuji dulu di dalam lab. Nggak bisa dia ngomong begitu tanpa ada bukti. Oh emisi saya Euro 4, Euro 6. Apa sih Euro 6? Itu tes emisi. Ya, ini ada gambar knalpot ya. Itu dites buangannya. Karena kalau di Eropa udah Euro 6 atau 7 ya. Indonesia masih di Euro berapa sih? Ya, paling maju itu di Eropa. Soal emisi. Ya. Terus ban tadi ini yang kiri bawah. Ya ban itu ya diuji. Nanti ada apa? Ini kan ada dinamo ya. Ini kalau nanti melihat uji ban itu ada di saya pernah lihat di balai di Bandung. Ini ada drum memutar ban. Kemudian selain diputar itu nanti bannya itu dimiringkan. Jadi seperti bikin ngepot ya. Itu dites nggak boleh lepas karena bannya itu dari peleknya. Padahal dibikin benar. Jadi kita bisa melihat kalau kita naik mobil nggak pernah melihat ya. Mungkin ada YouTube yang bisa ngasih kamera GoPro di dekat bannya bisa melihat apa yang terjadi pada ban ketika kita menikung dengan kecepatan tinggi. Itu benar-benar meliuk itu bannya itu miring. Mungkin dalam derajat yang lebih tinggi bisa lepas dari pelek. Nah itu supaya tidak terjadi ya. Ini seperti ini. Jadi ban itu diputar, kemudian dimiringkan ke kiri, kanan itu bisa bergerak ya. Ada pivotnya. Jadi nggak lepas dari peleknya. Nah, kemudian ada uji apa lagi ya? Mungkin kebisingannya, apanya. Kemudian yang tengah ini uji tarik ya, alat uji tarik ya, mungkin besi beton tadi diuji tarik. Nah, yang pernah lihat belum? Ini ada di Jakarta, mungkin ada di Sukopindo di apa? Dia diuji tarik, suaranya itu kalau besi yang ukuran 1 cm aja diameter itu kalau putus kayak petir ya. Ada yang udah pernah ini di lab fisika kayak gini. Ada nggak di UNS? Udah. Atau di lab sipil? Ada nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Dari adik-adik? Belum pernah tahu, Pak. Ternyata ini suaranya begitu putus tuh kayak petir suaranya. Gitu. Kita udah tarik, udah bunyi gitu, udah tutup kuping tuh. Ini nanti ada di sini kelihatan grafiknya nanjak, begitu putus langsung drop, gitu. Langsung putus gitu. Nanti kelihatan berarti dia titik tertingginya di berapa. Kemudian bawah lagi ini PV diuji di chamber. Ya, jadi PV itu kan ditaruh di luar ruang. Kadang perlu dites penuaan atau ketahanan terhadap cuaca. Ya, dihujani, di chamber gas, di chamber cuaca itu ya seolah-olah seperti apa sehari-hari itu matahari hujan panas, matahari hujan panas, dingin diputar gitu sampai beberapa saat. Jadi dites cuaca. Atau mungkin chamber ini saya kurang paham juga sih ini chamber apa. Kadang bisa juga tentang chamber misalnya efek mataharinya bisa juga. Jadi mataharinya dibikin seolah-olah timur ke barat bisa juga. Jadi seolah-olah kayak hari-hari gitu ya. Bagaimana ininya kondisi si itu hasil dari wattnya berapa. Kemudian yang kanan atas ini uji helm. Jadi dia ini ada platform kan ya yang menggantung helm itu. Platformnya itu bisa ditarik ke atas sampai ketinggian tertentu, kemudian dijatuhkan ke di bawah itu ada kayak apa namanya sebuah benda yang menonjol bentuknya tumpul ya. Jadi dia nanti seolah-olah simulasikan benturan. Nah, nanti yang diuji itu apa ya? Tentu saja terkait ini helmnya pecah atau tidak. Dan juga di dalamnya helm itu dikasih sensor G-force. Jadi sensor G-nya yang tertangkap di dalam helm tidak boleh melebihi berapa. Jadi kekuatan peredaman busanya yang ingin diketahui.
Kemudian yang bawah ini tentang makanan ya harus diuji tadi, zat-zatnya kandungannya. Ini dramatisir ya di lab, ada apa ada buah-buah segar begini, gambar dramatisir. Tentu nggak begini ya, yang diambil tentu sampel yang sudah dipotong atau diapakan gitu ya, sudah dihancurkan lalu dimasuk ke mikroskop untuk dilihat kandang. Ya di luar itu sebenarnya pengujian ini lebih rumit. Ini kan sudah praktek di labnya ya. Di luar itu sebenarnya lebih rumit dalam artian kan dari pabrik kan nggak cuma satu ya, 1.000 produk, bahan itu ada 1.000, sejuta gitu. Bagaimana mensamplingnya? Apa yang diambil, di mana diambil, itu menjadi panduan juga. Ada panduan sampling. Jadi dalam tanaman ini, makanan, tomat mana yang diambil? Ya tentu ada metode sampling. Dalam mana yang diambil, ada metode sampling juga. Yang dianggap nanti mewakili produk batch produksi tersebut. Selain mana yang diambil, berapa yang diambil. Jadi kayak helm mungkin diambil 10 dari 1 juta misalnya, dari 100.000 produksi diambil 10, itu ada rumusnya. Ban juga sama. Nanti dianggap mewakili produksi tersebut. Atau nanti bisa kita cerita ya, apa namanya, dengan menerapkan ISO 9001. Jadi ini sambil ini nanti teman-teman berpikirnya supaya saya sudah arahkan sudah mengarah ke perkiraan secara industri. Ada metode sertifikasi per batch. Jadi setiap batch ada yang diambil sampel diuji, diambil sampel diuji. Tentu kan lebih akan biaya ya, dan akan lebih rumit. Jadi batch ini tidak boleh berangkat sampai hasil ujinya keluar. Itu tentu tidak disukai oleh pengusaha. Jadi yang paling pengusaha suka itu sebenarnya kita tuh pengennya intinya jualan, pengennya ekspor impor tanpa terhalang hal-hal seperti ini. Oh ujinya nggak lolos, berarti barang saya nggak boleh dikirim. Itu nggak ada yang ingin. Yang ingin itu ya semua perdagangan berjalan lancar apa adanya, tanpa ada halangan. Tapi itu tidak bisa. Kecuali ya ada pengujian-pengujian, hasil pengujian. Jadi nggak bisa sambil lihat jam ya. Apa namanya sih? Jadi terputus ya. Kita lihat jam. Nanti saya akan kembali ke situ di topik yang lain. Jadi ada yang bisa ini? Jadi sampai mana saya bicara sebelum melihat jam tadi? Tadi dulu ya, lama nanti. Ya, jadi di testing tadi kan memakai instrumen ya, balik lagi sedikit. Kita memakai ini ya, instrumen pengukur. Ya, tentu apa sih yang ditancapin di mesin ini, kabel-kabel ini? Ya, apa sih yang diukur dari uji ban ini? Tentu semua kembali ke instrumen pengukuran, measurement. Ya, di sini saya tampilkan ada kanan, ini untuk uji berat, ini uji panjang, di kiri bawah ya itu ada kaliper dengan gauge block ya untuk kalibrasi kaliper. Kemudian ada alat apa aja yang saya tampilkan di sini. Ini ada alat-alat kelistrikan dari ya, macam-macam. Ada speedometer, ada luxmeter, ada mengukur angin, macam-macam. Jadi semua itu ya. Jadi saya cerita ya, produk testing pakai instrumen. Instrumen itu ya nanti hubungannya ke kalibrasi. Itu udah ini saya sudah level ke yang terkait dengan adik-adik semua yang di fisika. Ya, ini udah nah di sinilah. Jadi dunia itu disupport oleh akhirnya adalah web science. Ya. Jadi ya ini kalibrasi itu ya dan apa pengukuran itu ya terkait alat dan juga orang dan metodenya. Jadi sebuah pengukuran tidak akan benar kecuali alatnya benar, orangnya benar, metodenya benar. Atau dalam artian juga ini kata benar itu ya salah sih. Jadi hal yang disepakati. Jadi metode itu bisa banyak. Tapi
kalau tidak disepakati akhirnya tidak bisa diuji ulang antar lab. Jadi harus ada antar lab harus sepakat tentang satu metode sehingga bisa diuji ulang. Kalau metodenya beda-beda susah juga. Jadi kadang-kadang metode itu bukan karena salah benar, bukan. Kadang dunia harus memilih supaya bisa saling diuji antar lab. Kamu ngembangin metode sendiri, tapi yang lain nggak bisa melakukan, kan nggak bisa. Jadi harus ada kesepakatan. Oke, jadi itu jelas ya. Jadi berapa layer tadi saya cerita dari hidup yang bermutu, produk-produk, di dalam produk ada sub-sub produk, kemudian sub-sub produk itu ya tentu semua harus diuji, dan uji akhirnya kembali ke pengukuran, dan paling dasar pengukuran yang bisa dipertanggungjawabkan dan tertelusur dengan cara kalibrasi. Ini saya cerita tadi, ya ini udah selesai ya tadi ya, gambar-gambar. Yang saya sebut tadi tentang 3 pilar mutu, itu adalah tentang standarisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi. Jadi dari sisi yang gambar kanan ya, semua harus diukur dengan instrumen yang benar dan tertelusur kalibrasinya itu adalah ilmu bidang metrologi. Kalau di Indonesia itu dinaungi di bawah Standar Nasional Satuan Ukur SNSU. Nama institusinya SNSU. Jadi ini puncak piramidnya pengukuran di Indonesia. Maksudnya puncak piramid itu bagaimana? Jadi di paling bawah, level paling bawah, misal pengukur panjang, itu kan ada pitameter. Itu alat ukur paling bawah yang dioperasikan di level pabrikan, ya rumah. Ya, nanti pitameter itu akan dikalibrasi dengan mistar baja, misalnya. Dengan mistar baja itu sudah level kedua. Ya, level kedua. Jadi dianggap mistar baja itu lebih akurat, lebih presisi dibandingkan yang di bawahnya, yaitu pita ukur panjang tadi. Nanti mistar baja itu juga diukur lagi, dikalibrasi lagi dengan ada miriplah mistar baja, cuman dia lebih akurat karena besinya lebih tebal lagi dan dia memakai elektronik sehingga bisa sampai digitnya lebih akurat sampai 6 digit di belakang koma gitu. Di atasnya lagi mungkin pakai laser, pakai apa. Nah di Indonesia yang paling tinggi tadi, lasernya apanya yang level kalibrasi tertingginya itu di SNSU. Nah, semua satu-satunya pita meter harusnya tertelusur ke SNSU. Jadi ada sertifikatnya mengatakan semuanya terkalibrasi ke level 1, level tadi level 2, level 2 ke level 3 yang bisa dibuktikan tertelusur ke SNSU. Harusnya seperti itu, harusnya. Tapi ya punya kendala juga di lapangan. Kemudian kita harus punya standar acuan mutu yang kalau standar itu berbuku sebenarnya yang isinya parameter-parameter yang sudah disepakati oleh pemangku kepentingan. Nah itu yang mengurusi namanya BSN, Badan Standarisasi Nasional. Itu yang tadi mengumpulkan pemangku kepentingan. Saya duduk bareng membahas parameter mutu ikan. Jadi duduk bareng, maksudnya ikan ini mau diapain gitu. Standar baku mutunya apa saja. Itu kan macam-macam ikan orang. Jadi konsumen maunya, yang apa aja deh boleh, yang penting murah gitu. Konsumen. Dari sisi dan tidak membuat saya keracunan. Kemudian dari sisi bilang, oh kalau soal keracunan tuh berarti kita harus uji ininya. Nah nantilah dibentuk di dalam SNI, dibukukan, dan setelah diuji harus ini, kemudian harus ada namanya threshold-nya, baku mutu standarnya, levelnya berapa, toksinnya berapa sih yang boleh diperbolehkan atau tidak boleh sama sekali. Ini boleh tapi sekian, ini tidak boleh sama sekali ada, tidak boleh ada. Itu seperti itu yang harus disepakati. Sehingga nanti bisa menjadi batasan produk ini dinyatakan lulus atau tidak lulus. Kemudian setelah itu ada sertifikasi ya, setelah produk itu diuji, kemudian disertifikasi membuktikan bahwa itu sudah sesuai dengan standar. Nah, ini masalah sertifikasi itu yang mengatur di Komite Akreditasi Nasional. Jadi saya cerita tadi, sertifikasi produk itu tidak semudah, kelihatannya gampang, tapi ternyata enggak.
Jadi perlu ada badan yang menaungi. Jadi karena apa begini? Ini 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 apa? Sertifikasi ini masalah kepercayaan atau trust. Benar nggak sih sebuah lab itu bisa dipercaya melakukan pengujiannya sudah betul? Ya, itu harus ada yang melihat, ada yang mengecek. Itu adalah kan. Oh, kan datang ke lab, oh, sudah betul dia mengujinya. Nanti suatu ketika juga perlu dibandingkan antar lab. Tadi misalnya helm dibandingkan. Nanti pakai namanya artefak. Misalnya artefak itu sebuah benda uji yang sudah disiapkan, nanti di deploy, di copy ya, artefak ini di copy beberapa buah, 10 misalnya, yang sudah dipastikan sama semua itu dibagikan ke lab. Kalau lab ada yang mengukurnya tidak betul, nanti dia kelihatan di statistik dia outlier. Tapi ada yang salah nih metodenya, entah orangnya atau alatnya. Gitu. Jadi antar lab itu juga saling dibandingkan dan juga dicek ulang sama kan juga nanti dicek ulang juga. Jadi si pemeriksa ini diperiksa lagi oleh kan dari negara lain. Jadi begitu. Jadi ini mas sertifikasi ini pembuktian dan kepercayaan yang harus sampai yang harus bisa dipercaya sehingga ada pengecekan berulang. Nah ini sekarang saya masuk ke bingung nggak ya? Saya mungkin summarize 3 hal aja ya. Jadi saya ulang lagi, kehidupan macam-macam ya produknya, kemudian terkait lingkungan juga. Jadi sebuah kehidupan tadi perlu didukung oleh produk bermutu, cara-cara yang baik ya. Itu dibukukan dalam standar harus diuji. Uji itu bergantung pada instrumen bergantung pada kalibrasi. Ya. Simpelnya begitu. Dan tadi sertifikasi sebuah bukti bahwa benda itu bermutu, intinya masalah kepercayaan ya yang harus tertelusur. Ya, jadi saling cek. Jadi nggak boleh kita mengatakan itu yang sebenarnya ini contoh saja ya yang menjadi kasus halal sebenarnya dulu di zaman 2010-an awal ya 2010 sebenarnya ada masalah. Jadi nggak boleh itu MUI mengeluarkan standar sendiri halal itu begini menurut dia, kemudian dia sertifikasi sendiri, dia akreditasi sendiri, dianggap ini pokoknya halal, tapi tidak ada yang bisa mengutip. Jadi tertutup sistemnya, itu nggak boleh sebenarnya karena kan nggak ada yang bisa ngecek benar apa enggak. Kemudian kita juga akhirnya mendengar isu-isu kan, karena dia monopoli, tidak ada yang bisa mengecek kepercayaan itu, dan memang timbul berita-berita, oh MUI itu cuma datang jalan-jalan terus dia minta dibeliin ini itu, kalau kita turutin dapat halal. Akhirnya mengarah ke situ jeleknya. Jadi harus ada sistem yang terbuka yang saling mengecek. Jadi standarnya dibikin SNI, sudah ada ya SNI halal, tapi ternyata tidak dipakai. Nanti itu diluarin ya. Kemudian yang menjalankan itu namanya lembaga penguji halal. Itu bebas, tidak harus MUI. Boleh Sukovindo, boleh siapapun yang punya alat yang bisa menguji. Kan sebenarnya gampang ya melihat, bukan menggampangkan ya, maksudnya semua itu orang bisa, tidak cuma MUI, karena kita modal mata, modal observasi, kemudian kita bisa membuktikan secara lab kandungannya bukan dodi, itu semua sebenarnya hanya MUI bisa. Nah kemudian ya memang ada sidang terakhir yang meng-approve tentang itu hal atau enggak, memang disepakati memang harus orang Islam, sehingga kalau dikhawatirkan LPH itu kepalanya bukan Islam menjadi masalah. Kemudian akhirnya kan memang sekarang skemanya dibikin LPH, lembaga penguji hal itu cuma menguji saja, tapi keputusan terakhir tetap di MUI, karena harus fatwa halal itu harus dikeluarkan secara Islami syariat. Itu akhirnya metodenya seperti itu. Jadi globalnya udah dapat ya, nangkep ya. Jadi kita masalah pembuktian
kepastian mutu itu harus bisa dipercaya. Ya. Itu ceritanya sudah sampai ke situ. Sekarang saya masuk ke detail standar tadi ya. Standar, tadi saya ceritakan ada soal produk, tentang metode, tata cara, ya. Dan itu ada di semua bidang, perikanan, pertanian, kelautan, otomotif, ruang angkasa, itu semua bisa ada standarnya. Dan ada 3 sumbu, kita lihat di gambarnya ada 3 sumbu ya. Semoga kelihatan gambarnya ya, ini agak kurang jelas. Ada sisi sumbu aspek di Y itu, ada sumbu subjek X, dan ada sumbu level. Nggak usah bingung, ini gampangannya gini. Subjek itu tadi yang saya cerita, kelautan, pertanian, perikanan, engineering, transport, perumahan, makanan, agrikultur, kehutanan, tekstil, semikon, itu subjek. Semua subjek tadi ada standar, ya, itu sumbu X. Kemudian di masing-masing subjek tadi, itu bisa saja standar itu bermacam-macam. Ada tentang terminologi, spesifikasi, sampling inspection, practice, itu semua bisa ada di masing-masing bidang tadi. Saya contohkan tadi kan food. Ya, di food bisa ada standar tentang terminologi. Terminologi cuman baku kata saja sebenarnya. Contohnya gini saja, kenapa baku kata itu penting? Karena untuk komunikasi. Jadi sebuah standar itu dibuat berjenjang. Kalau tidak disepakati terminologinya dulu yang paling dasar, nanti nulis standar itu jadi panjang, ya. Jadi dia sepakati, udah kalau ini namanya terminologinya kata khususnya adalah ini, kata khususnya adalah ini. Jadi kadang ada kata khusus yang dipakai di bidang yang beberapa bidang, tapi artinya beda. Jadi mereka menyepakati tentang terminologi dulu. Dan juga pentingnya kesamaan yang kita lihat ini, pada penting itu contohnya di masalah kode saja, bukan kode, simbol. Jadi ada yang pernah naik mobil Toyota yang udah bisa nyetir? Ada ya, bawa Toyota, kemudian naik Honda, kemudian pindah ke Mercy, pindah ke Renault. Beda nggak logo gambar high beam itu lampu tembak itu? Beda apa sama logonya? Kemudian logo kalau ada masalah di oli, logonya beda apa sama? Kemudian ada logo kalau logo temperatur sama apa beda? Logonya ada gambar apa, lambang? Kemudian ada lambang bensin, itu sama apa beda? Sama semua kan? Itu mereka bersepakat di ISO, mereka duduk bareng, pabrikan itu duduk bareng, itu menyepakati simbol, ya. Jadi orang mau naik mobil aja nggak perlu belajar lagi. Saya naik Mercy, saya perlu buka lagi buku manual Mercy. Oh, ini logonya beda lagi. Saya naik Toyota beda lagi logonya. Gitu. Itu akan bahaya ketika kita di gedung, kemudian satu gedung sama gedung lain kode exit-nya beda. Exit-nya mana? Satu gedung beda lagi. Bahaya ya, ketika terjadi bencana atau apa, kita exit masih mikir lagi, exit-nya mana? Apa tuh logonya gitu? Masih mikir lagi, jadi nggak boleh. Jadi logo exit, ada logo orang kabur, ngerti nggak ya? Pernah lihat ada logo, kalau di exit darurat, ada logo kayak orang lari gitu, menuju pintu gitu. Kita udah paham, itu arah lari ke sana, lihat tombol itu. Itu sepakat secara internasional. Tidak berlaku. Nanti teman-teman kalau udah kerja atau ya masih kuliah ini udah ikut conference, nanti kesempatan kemana, ke Cina, ke Malaysia, main ke gedung lain ya logonya sama, nggak beda sama Indonesia. Jadi itu juga sepakat, itu international standar. Ya. Jadi tadi masing-masing, balik lagi ya ke topik, jadi masing-masing bidang tadi punya beberapa tipe standar. Jadi ada standar produknya, terminologinya, standar testingnya apa. Kemudian standar tadi saya bilang levelnya bisa tingkat level bawah,
internal, nasional, regional, internasional. Jadi ketika kita merasa cukup untuk sekedar disepakati di internal pabrik, misalnya kita udah kerja di pabrik nih, kita sepakat pabrik, ya udah. Tapi ketika kita mungkin menjalani keseharian ternyata kesandung masalah lagi, kayaknya kita perlu sepakat di antar pabrik lain tentang ini. Kita duduk tuh di level mungkin asosiasi tekstil harus duduk bareng. Kayaknya saya kan, saya contohnya, saya kan suka ngirim subkon kerjaan ke kamu ya. Kamu kerjainnya beda sama saya, nggak bisa gini, standarnya harus sama, ya. Dan itu umum bisa dilakukan subkontrakting. Jadi kita kelebihan order, kita lempar ke pabrik lain. Tapi dia pabrik lain kerjainnya beda, itu menjadi masalah. Jadi kita terus sepakat nih tekstil, kemudian naik level lagi ketika keseharian sudah kerja, levelnya udah main sampai ke internasional, misalnya ke regional deh. Subkontraknya dilempar misalnya ke Thailand, main di level ASEAN tuh. Wah, yang di Thailand ngerjainnya beda lagi nih sama Indonesia. Kita duduk bareng lagi tingkat regional. Seperti itu. Jadi tingkatannya sampai ke internasional. Saya contohkan tadi masalah peti kemas. Ya, peti kemas itu kan naik ke truk yang ada di Indonesia, dia naik truk yang ada di Amerika. Tentu gandengannya itu nggak mungkin beda kan, sambungannya dan joinnya. Sehingga harus sepakat sama internasional, itu harus disepakati di internasional. Contoh lagi yang sederhana tadi, kertas A4. Bisa kebayang nggak kalau itu tidak disepakati di internasional? Kertas A4 yang mungkin produk kayu paling banyak ada di Indonesia, yang bikin Indonesia, kalau lempar ke luar negeri, kemudian A4 kita nggak sama ukurannya, nggak bisa masuk printer di Eropa gitu. Ya, jadi harus sepakat secara internasional, bukan A4, A3, A0, A2, ya. Simple ya, kertas, tapi kita harus duduk di tingkat internasional untuk menyepakati itu. Contoh lain, USB. Kalau kan USB, komputer yang bikin ada Acer, Dell, Asus, ya, Lenovo. Kalau kan USB-nya sama semua, dan itu bisa masuk printer, masuk situ, apalagi kalau kan webcam masuk ke situ, apalagi USB itu ya sepakat bentuknya seperti itu, dan itu ya. Dan komputer tentu dikirim ke internasional, dan semua USB sama, nggak mungkin beda. Itu juga harus duduk bareng internasional. Jadi itu sesuai kebutuhan. Setingkat apa standar harus disepakati itu sesuai kebutuhan. Karena semakin tinggi tentu komprominya makin besar. Tapi kompromi itu gini, AC itu luar negeri itu bisa panas bisa dingin, mengembuskan anginnya. Kalau Indonesia nggak perlu yang panas, memang butuh dinginnya. Jadi Indonesia kemudian udah saya nggak butuh panasnya, tapi internasional bilang, wah susah saya bikin AC, beda-beda gitu. Akhirnya gimana kesepakatan akhirnya? Ya udah kompromi gitu. Ya, Indonesia punya apalagi kekhususan panas yang tinggi di Amerika, di Eropa nggak sepanas itu. Ya. Jadi akan ada tarik ulur. Ya. Saya nggak mampu, atau itu terkait iklim. Atau ada lagi Indonesia, saya nggak mampu menguji segitu karena alat saya di Indonesia segini gitu. Atau petani Indonesia soal kadar kotoran, tapi dengan cara yang sophisticated, yang saringan atau pakai sistem apa, saya nggak mampu segitu, saya mampunya segini. Ya, harus disepakati sehingga semua bisa di level internasional secara. Jadi harus susahnya makin atas adalah komprominya makin luas. Kalau tadi kan lebih mudah ya. Bayangkan kita membuat keputusan secara sendiri udah susah. Nanti kita bayangkan analogi mudahnya ya. Membuat keputusan secara keluarga antar suami istri. Coba sama pacar yang sering berantem. Gitu kan. Coba bikin keputusan mau ke warung mana, mau buka di mana, aku mau ke sini. Itu udah susah. Komprominya udah susah. 2 orang aja udah susah. Level pabrik bandingan level pabrik ya. Itu kompromi duduk. Saya mau begini. Ya, udah susah. Apalagi level regional, jadi semakin tinggi komprominya makin besar. Itu seperti itu. Ini hasilnya nanti setelah dibikin, dirumuskan bentuknya seperti ini. Ini bentuknya sebuah dokumen SNI. Kemudian ini dokumen ISO dan ini dokumen AIC. AIC itu terkait listrikan.
Nah, tadi saya cerita di SNI itu dibuatnya bagaimana, apa sih yang terkait dengan SNI. Nah, ini di dalam SNI ini semua dimasukkan pertimbangan-pertimbangan ini: keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, metode ujinya, harmoniskan dengan standar lain, interoperabilitasnya, lingkupnya, thresholdnya, kemampuan si penerap SNI. Jadi nggak bisa kita bikin SNI yang nggak bisa diterapkan gitu. UMKM atau industrinya nggak bisa gitu. Ya sekedar ikutin standar luar negeri, kita ikutin, tapi ternyata tidak bisa diterapkan. Ya nggak bisa. Ya, batasannya tidak bisa kita ikuti. Ya. Yang penting tadi keamanan, keselamatan, kesehatan perlu dimasukkan. Yang penting itu yang paling dasar. Metode uji apa yang dimasukkan, misalnya metode uji tadi pengujian kandungan apa vaksin, metode apa, metode ada A, B, C, D ya, tapi yang disepakati di SNI apa. Interoperabilitas ini maksudnya kemampuan tukar tadi di USB tadi, di USB harus bisa interoperabilitas. Cocokan compatibility tadi masalah kertas dengan printer itu harus cocok, kalau tidak ya. Jadi apa yang mempengaruhi tentang compatibility sebuah kertas atau printer? Tentu dimensinya. Nah, ini fungsional, ini saya tuliskan agar yang diatur biasanya di SNI terkait fungsi, agar benda itu berfungsi dengan baik ya, biasanya diatur terkait dimensi, panjang lebar tingginya, kerataannya, ketebalannya, kesikuannya. Jadi banding tadi kayak kertas, bayangkan kalau dia tidak siku gitu, bikin macet di printer ya, berarti kesikuan adalah sebuah hal yang harus diatur pada sebuah kertas. Ya. Kekerasan, cerahan, kekuatan ini bisa tarik, tekan, geser, puntir ya. Toleransi, ketahanan terhadap cuaca, terhadap karat, terhadap G-force. Saya cerita tentang ingress. Ingress tuh pernah lihat ya, handphone saya spesifikasinya IP 67 gitu. Ada yang tahu artinya nggak? Itu IP itu ingress protection, 67 itu 6 itu untuk saya lupa ya. Yang angka depan itu untuk debu ya. Untuk debunya 7 itu kemampuan ketahanan terhadap air. IP 67 ya. Ada juga yang cuman IP 6X, kayaknya yang depan yang air sih. IP 6X gitu. Jadi yang soal debunya nggak dia ujikan, dia cuma menguji soal ketahanan airnya. Jadi saya pernah melihat di misalnya water heater di kamar mandi, dia cuma nulis IP 6X gitu. Jadi ketahanan airnya 6, tapi debunya tidak diuji. Seperti itu. Ya, jadi biasanya SNI mengatur seperti itu. Ya, ini tadi apa yang dimasukkan itu yang kita pikirkan adalah apa kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada sebuah benda sesuai konteks penggunaannya. Jadi misalnya helm tadi itu ada beberapa standar. Helm biasa untuk kendaraan jalan raya satu standar, tapi untuk misalnya helm racing itu beda lagi standarnya karena ujinya lebih tinggi lagi. Ada juga kalau misalnya misalnya alat biasa untuk pekerjaan sehari-hari standarnya X gitu ya. Kemudian ketika dia diperlukan untuk militer standarnya beda lagi. Di mil ada standar mil, kita pernah lihat ada laptop yang pakai mil standar. Itu kalau di sehari-hari tidak perlu diujikan, diuji getar, diuji disiram air, diuji debu, nggak perlu. Tapi ketika kebutuhannya militer atau dipakai untuk lapangan, itu dia pakai uji tambahan, disiram air, di oven, dimasukin kulkas, dibanting, digetar-getar. Itu karena faktor misalnya digetar-getar kenapa penting? Karena faktor misalnya yang masih pakai hard disknya bukan SSD misalnya, pakai sistem optik, pakai cakram magnet yang diputar, itu kalau digetar-getar itu jarumnya bisa loncat-loncat kalau nggak tahan ya. Nah, itu digetar-getar kan, jadi kan dibaca pakai jarum tuh. Kalau ada yang pernah lihat piringan hitam kan dia pakai jarum ya baca piringan hitamnya. Sama untuk yang habis lama kan bukan SSD kan dia pakai seperti itu ya. Ya kalau digetar dia loncat-loncat nanti.
jarumnya, sehingga pembacaannya atau penyimpanan datanya menjadi korup, harus diuji getar. Atau tadi faktor suhu, panas, dingin ya, sebuah laptop militer dipakai di salju di Afrika gitu. Saya kemarin baru mengalami nih, laptop saya ini beberapa hari lalu itu blue screen karena suhunya panasan. Ini perlu ganti laptopnya. Jadi militer akan lebih tinggi. Jadi sesuai konteks ya. Kalau konteks militer tadi diterapkan di satu standar yang berlaku semua, menjadi tidak cocok, menjadi overkill. Contoh istilahnya overkill, menembak burung pakai senapan gajah. Sehari-hari ngapain diuji getar, diuji siram, diuji panas. Jadi karena juga efeknya ke produk tadi lebih mahal jatuhnya. Jadi sesuai konteks penggunaannya. Jadi mengada-ngada juga kalau seharian kita memakai standar militer untuk menguji sebuah laptop misalnya. Tapi ada yang juga suka ya, wah komputer saya ini nih mil standar gitu, keren. Jadi ya nggak apa-apa, tapi preferensi pribadi. Tapi secara umum mengada-ngada. Ya. Nah ini sekedar contoh, ini yang saya bilang terlalu mendetail. Ya ini kan, ini sebenarnya masalah keterus-terusan tadi. Sebuah kepercayaan harus dicek. Ya, jadi kita saling menjaga kepercayaan itu. Ya, nanti setelah dicek, disertifikasi, inilah hasilnya sebuah benda berhak memasang logo SNI untuk di Indonesia, untuk di Eropa pakai kode CE, di Cina pakai CCC, di Jerman ada GS. Oke. Itu mungkin yang terkait standarisasi. Nah ini saya sampaikan lagi, ini yang bisa terkait dengan teman-teman adik-adik yang sudah semester 6, butuh mungkin ide-ide terkait standar, ide-ide skripsi, ya ini yang bisa saya sampaikan mungkin beberapa topik seputar standar. Tadi metode uji saja itu kita menjadi masalah. Kadang UMKM misalnya tidak bisa menerapkan uji tersebut. Jadi gimana sih caranya kita bisa bikin ide uji yang cukup, adequate untuk menguji, dianggap cukup oleh kalangan ilmiah, tapi affordable, tapi murah, UMKM bisa memakainya. Ini menimbulkan kita perlu inovasi ya, kita perlu kreatif dan perlu pembuktian ilmiah bahwa sebuah metode alternatif ini hasilnya sama dengan uji yang lebih rumit, lebih mahal, tapi bisa hasilnya sama, lebih murah. Nah, itu perlu inovasi tuh. Ini buat teman-teman nanti lihat-lihat SMI, lihat ke UMKM punya masalah apa. Kemudian national differences ini perbedaan nasional tadi. Jadi gini, kita itu kadang standar itu sebenarnya tidak secara formal, kita memakainya untuk namanya technical barriers. Jadi kita tuh pengen menghadang impor, caranya bagaimana kita menerapkan standar yang ada national differences-nya. National differences ini contohnya, jadi supaya kita melindungi produsen dalam negeri kita. Kita bisa menjalankan. Luar negeri kalau mau menjalankan, dia harus nambah lagi gitu. Contohnya ban tadi, ya kita dengan alasan itu World Trade Organization, ya kita beralasan bahwa ban itu di Indonesia itu jalanannya banyak yang rusak gitu. Jadi harus banyak penumpangnya, jadi kita harus uji ditambahkan X gitu. Tambahin uji X. Yang di luar negeri itu nggak lazim. Tapi sebenarnya tanpa kita sebutkan, sebenarnya motivasi kita adalah untuk melindungi dalam negeri. Dengan kita alasan yang kita sampaikan, justifikasinya adalah national differences. Nah, ini harus dicari apa yang bisa dijadikan alasan yang bisa menguntungkan produsen dalam negeri, tapi bisa menghambat luar negeri. Ya, ini kalau mau meneliti ini, kita awalnya harus ini dulu, melihat dulu secara ekonomi dulu. Jadi apakah kita ekspor-impornya masih kalah, kemudian bagaimana kita meningkatkannya. Kita juga harus survei kemampuan industri kita apa, yang nggak bisa dilakukan oleh luar negeri apa. Kemudian ya ini baru kita bisa rumuskan. Kemudian ini salah nih, nggak usah nih dilewatin ya. Kemudian SNI implementation in SME di UMKM ya. Ini juga menjadi masalah. SNI itu masih kurang bisa diterapkan di UMKM. Masalahnya macam-macam. Kemudian tentang big
AI itu ya terkait dengan behavioral misalnya, contohnya big data itu luas ya penerapannya, tapi terkait behavioral itu misalnya apa sih trennya masyarakat itu biar bisa mau memilih SNI untuk beli. Sekarang tuh kita masih punya masalah, produsen udah susah-susah kita paksa untuk bisa menerapkan SNI, ternyata di lapangan ketika masyarakat membeli, mereka tuh masih suka membeli yang SNI-nya palsu gitu. Nah, ini akhirnya yang produsen itu yang dipaksa menerapkan SNI merasa percuma menerapkan SNI ya, karena satu memang ada kebocoran ya, masih ada bisa pasar gelap masuk ke Indonesia, kemudian juga ya banyak faktor lah, tapi masyarakat itu masih belum punya pikiran yang safety minded gitu, yang penting murah ya. Ini bagaimana caranya dengan pakai, ini contoh satu penerapan big data ya. Terus energi efisiensi biasanya ke pabrikan, pabrik industri semen, pabrik industri apa yang peleburan baja yang di situ masih tinggi, bagaimana caranya bisa rendah energinya, sama juga dengan RSG ya, ini juga sama. Dengan bagaimana caranya dia menerapkan SNI, tapi energi yang dia pakai bisa lebih rendah. Bagaimana prosesnya bisa dirubah. Nah, jadi tetap hasil ujungnya sesuai standar, tapi energi yang dipakai LCE-nya bisa lebih bagus. Kemudian ini database-nya, tapi macam-macam lah. LCE ini ada inventory yang bisa disimpan database-nya. Kemudian tadi proses innovation juga sama. Sebenarnya terkait tadi yang saya cerita di energi efisiensi, bagaimana proses di dalam SNI ini bisa diinovasikan, bisa lebih murah, bisa lebih hemat energi. Kemudian ini terkait ekonomi, economic benefits of standard itu ketika kita menerapkan SNI hasilnya bermutu. Itu satu keuntungan, tapi di luar itu sebenarnya kita punya keuntungan lain, bisa lebih murah, bisa lebih cepat, bisa lebih apalagi efisien kerjanya, sehingga bisa lebih memiliki impact ekonomi yang ada impact ekonomi selain hasil yang produk yang bagus tadi. Nah, ini kadang masyarakat masih atau produsen masih belum sadar bahwa penerapan standar itu juga sebenarnya bukan cuma beban ya, bukan cuma beban syarat-syarat begini-begini, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat secara ekonomi bagi perusahaan. Itu ada studinya sendiri. Kemudian new work item for standard proposal ya. Kalau teman-teman merasa ada sebenarnya standar yang diperlukan oleh industri tapi belum ada, ya itu bisa juga diteliti. Kemudian apa isinya? Kalau bisa tidak cuma judul saja ya. Apa isinya? Parameter yang diatur dalam standar tersebut. Misalnya yang belum ada apa ya? Jadi cari ya nanti. Kemudian standar yang sudah ada ternyata sudah tahun 2000 atau 1995 belum diperbaiki sampai sekarang sudah 20 tahun 30 tahun. Nah, ternyata industri sudah lebih maju, harus diperbaiki. Nah, itu jadi penelitian juga. Jadi begitu terkait standarisasi dan penilaian kesesuaian. Semoga ini saya sudah berusaha tidak terlalu detail ke bagian yang jelimet ya. Semoga bisa menjelaskan, mendapat wawasan. Mungkin sebelum selesai ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya saya tertarik di bagian yang itu Pak, untuk standarisasi tapi untuk UMKM gitu Pak. Jadi kalau di desa saya sendiri kan, mohon maaf kalau mungkin di luar topik pembahasan gitu ya Pak. Jadi kan di desa saya itu kepala desanya itu sama anak-anak muda itu merintis yang namanya produk olahan keripik salak gitu Pak. Dan saya lihat teknologinya sebenarnya sudah agak tinggi gitu ya Pak. Jadi keripik salak itu dibuat dengan penggorengan, tapi penggorengannya itu vakum gitu Pak. Nah, untuk untuk sampai mendapatkan sertifikasi SNI itu kan artinya kan ya butuh pembinaan gitu Pak. Nah, itu pembinaannya itu kalau misalkan untuk skala UMKM itu yang diperoleh dari binaan itu apa saja gitu loh Pak. Gitu Pak. Mungkin
Itu Pak pertanyaan saya Pak. Ya ini memang agak ini ya meluas ya topiknya pertanyaan. Jadi dapat saya katakan, jadi BSN itu menguji tadi masalah standar dan penerapannya, tapi untuk masalah pembinaan itu ini ada instansi lain, ada perindustrian, ya, dinas perindustrian dan kemudian tenaga kerja. Karena saya melihat juga di lapangan dua instansi ini banyak membina dan memberikan pendanaan untuk bisa sukses lolos SNI. BSN juga bisa, cuma kita ini yang saya kurang jelas sih. Tapi gini, kita lihat dari sisi ini aja, dari sisi UMKM-nya aja. Kita cari penawaran seperti itu dari dinas perindustrian, tenaga kerja, atau dari perdagangan, dari BSN. Cari saja instansi tersebut yang mungkin bisa memberikan pembinaan. Kalau memang ada kesempatan itu ya di-apply aja, di-aplikasikan, diajukan saja. Jadi nggak usah melihat bos, ini tugas saya tadi melihatnya kan secara ini tugas anu, nggak usah melihat itu deh. Dari sisi UMKM, kalau ada kesempatan udah itu di aplikasi saja pembinaannya. Ya, tapi nanti biasanya diharapkan komit gitu. Perusahaannya jangan terus disuruh datang, suruh rapat, nggak datang. Kadang kita perlu butuh timbal balik biasanya. Jadi perlu juga tinggalkan tadi pabriknya untuk hadir rapat, ada waktu luang untuk training, itu kan kadang mengurangi produktivitas pabrik ya. Tapi ya nggak apa-apa lah kita sejenak berjalan, tidak berlari untuk nanti ke depan bisa berlari lebih kencang lagi. Itu kadang yang susah di UMKM gitu, karena dia kalau saya training perusahaannya mandek gitu. Jadi perlu di mindset yang baik seperti itu. Jadi tadi saya bilang aplikasi saja pada pihak-pihak yang menawarkan pembinaan. Kemudian cara lain adalah bisa kalau orang-orang kita seperti adik-adik, mas mbak yang concern terhadap tadi isu yang terdekat di lingkungannya, bisa membantu apa? Coba bisa nanti SN itu bisa diakses melalui akses sebentar. Bisa saya stop ya. Bisa namanya akses strip ya, akses strip sni.bsn.go.id, itu perlu daftar dulu. Nanti kita bisa buka SNI-nya di situ, nanti kita baca, oh syaratnya apa sih buat kritik pisang, bentar saya cek dulu belum kritik pisang. Nanti bisa dicek di situ. Nah, ini sharing nggak ya? Enggak ya? Saya sharing screen. Sharing screen. Ini kelihatan ya? Udah kelihatan? Iya Pak, iya. Tes.sni ya. Nanti daftar dulu. Tapi saya nggak tahu nih yang boleh. Orang luar boleh apa nggak? Semoga boleh ya. Nanti masuk ke sini, nanti dicari SNI-nya. Select kritik, coba saya cari ada nggak? Yang di atas biasanya tadi sih kan dengan kalau soal kritik nggak ada, kritik belum ada, jadi nggak ada standar SNI. Tapi mungkin juga bisa cuman pakai standar yang umum, jadi secara kritik tidak ada yang standar, tapi ada standar lain yang mencakup misalnya terkait higienitas, terkait mikroorganisme, ya. Jadi bisa dipakai, tapi intinya itu sebenarnya standar umum. Kita pengen itu juga potensi juga tadi, silakan masnya yang kritik kayaknya perlu dibikin misalnya nih, kemudian parameter itu apa saja yang itu bisa diajukan, atau sekedar bikin penelitian yang nanti bisa menjadi basis untuk pengusulan SNI. Mana jawabannya? Iya Pak, ya cukup mind blowing Pak. Jadi sebenarnya kalau iya Pak, saya lihat itu produknya itu. Silakan. Mohon maaf Pak, tadi kalau saya memotong mohon maaf. Ya, maaf saya juga motong itu. Kalau saya lihat sendiri produknya sebenarnya itu Pak sudah cukup dikirim ke beberapa
provinsi di Indonesia gitu Pak. Cuma saya lihat sendiri kok kayaknya paten saja itu belum ada gitu Pak. Paten aja belum ada, terus kemudian apalagi kalau mau sertifikasi gitu Pak. Nah itu kan sebenarnya wawasan-wawasan kayak gitu kan juga perlu belajar juga sih kalau misalkan kita mau benar-benar diniati gitu Pak sampai di taraf SNI gitu Pak. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan paten. Paten itu kan isinya informasi teknis sebuah sesuatu ya. Kita menemukan sebuah benda, sebenarnya kita jelaskan benda ini parameter ini, kemudian kita patenkan. Sama, standar juga sama. Bedanya adalah paten itu tertutup. Kalau mau buka, mau pakai, bayar. Ya, kalau standar sebenarnya bebas, siapa aja yang bisa pakai terserah. Dia yang mau mengatakan secara publik saya bagus sudah sesuai SNI ini, nah itu baru dia harus sertifikasi. Karena nggak boleh sepihak kemudian saya mengatakan saya nomor 1, saya sudah sesuai dengan SNI X, tapi nggak ada yang membuktikan bahwa itu betul atau enggak. Jadi perlu pihak ketiga yang di luar si penerap yang menyatakan oh iya kamu sudah sesuai SNI. Tapi intinya sebenarnya yang menerapkan itu siapa saja boleh. Karena pernah ada kejadian, bukan contoh lain dulu ya. Toyota punya paten tentang teknologi bahan bakar hidrogen, tadinya paten. Kemudian dia buka tuh patennya menjadi public domain. Itu sebenarnya jadi sebuah standar. Jadi tinggal saya menebak maksudnya Toyota adalah berarti mungkin dia pengen teknologi itu meluas, karena kalau cuma dia yang ingin yang lain tidak, teknologi itu menjadi inklusif, menjadi eksklusif, tidak umum, sehingga dia menjadi kalah di pasaran. Tapi ketika dia buka teknologi itu, yang lain bisa menerapkan, bisa mencoba, sehingga dia di pasaran ketika beberapa tahun kemudian ya orang lebih umum, sehingga teknologi dia lebih mendominasi dibanding teknologi orang lain. Mungkin dari selain Toyota ada juga yang mengembangkan teknologi bahan bakar hidrogen. Ya, jadi biasanya main menang kalah ini penting. Contohnya apa? Contohnya GSM versus CDMA. Itu kan dua pihak yang berbeda. Tapi CDMA lama-lama kalah. GSM karena faktor ya nggak kurang apalah, lebih rumit lah, harus pindah ke Bandung, harus nelpon saya ke Bandung. Ada yang ngalamin nggak CDMA? Kalau GSM kan kita HP kita kan ke Bandung, ke Surabaya itu nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau pakai CDMA dulu murah, tapi ketika kita mau ke Bandung kita harus daftar dulu. Saya mau ke Bandung besok, ya bisa dipakai di Bandung. Besok saya mau ke Surabaya, saya daftarin dulu supaya besok bisa dipakai di Surabaya. Itu rumit banget. Akhirnya orang lebih memilih GSM. Kemudian dulu format video ada beta, ada VHS, ya, itu siapa yang menang? Akhirnya Betamax-nya Sony yang menang. Kemudian ada lagi teknologi Blu-ray DVD, ada Blu yang lain dulu. Kemudian yang menang siapa? Terus teknologi Bluetooth yang menang siapa? Dulu tuh ada banyak. Jadi awalnya mungkin paten, kemudian dia buka supaya teknologi itu bisa diterima. Efeknya apa? Karena Toyota yang udah terbiasa dengan teknologi itu, lebih mudah dia untuk memproduksi, sehingga penjualan dia lebih banyak gitu. Dibandingkan orang yang nggak bisa dengan teknologi itu, teknologinya salah, sehingga orang juga nggak banyak terpakai gitu. Jadi masalah kita ada strategi antara mau kita patenkan atau mau kita buka saja menjadi SNI bahkan, atau standar atau paten yang dibuka menjadi public domain. Contoh lagi, satu lagi ini udah 90, nggak apa-apa ya? Masih Jepang, kita semua kulkas merek Jepang ya, atau merek Korea ya. Ada LG, Samsung, Panasonic gitu kan. Panasonic kalau yang paling
itu dia mau bersusah payah Panasonic ya menggandeng negara-negara lain, dia kasih kulkas, kemudian labnya dia tolong, dan di negara-negara lain termasuk Indonesia dia kasih kulkas, dan satu lab atau beberapa lab dia kembangkan, dia efisiensi kulkas ini pakai efek buka tutup. Jadi biasanya di standar itu kemudian nggak pakai efek buka tutup, jadi efisiensinya gitunya tanpa buka tutup. Sebenarnya kan kulkas dibuka tutup, padahal kalau dibuka kan hawa luar masuk sehingga menurunkan pendinginan. Sehingga kalau dibuka tutup efeknya bagaimana? Jadi dia pengen mengambil data dari beberapa iklim sampai kita kasih kulkasnya ke Indonesia, iklim tropis, labnya dia kasih kemampuannya, kemudian dia bilang nanti datanya kasih saya ya. Tapi effortnya itu usahanya segitunya gitu. Nanti data itu mau dia bawa ke ISO atau IEC tadi untuk merubah standar. Nanti standar itu bisa dirubah dengan alasan tadi, dengan alasan bukti akademis yang sudah terbukti tadi. Andai kata bisa dirubah, pesaing lain, merek lain yang tidak bisa atau belum terbiasa menerapkan efisiensi yang bagus dengan buka tutup kalah sama Panasonic. Jadi berpikirnya tuh sebegitunya. Jadi dia bermodal dulu di depan dengan harapan kalau parameter ini masuk sehingga lebih sulit, pabrik yang lain nggak bisa ngikutin, gue yang menang gitu. Jadi itu contoh sebuah pemanfaatan standarisasi untuk memenangkan persaingan ekonomi. Jadi kalau teman balik lagi ke hal sederhana tadi soal kritik, silahkan nanti teman-teman apa yang bisa dibantu dari kritik tadi, kita bisa cari SNI-nya, kita buka, kita lihat prosesnya. Memang udah ada SNI-nya, kita arahkan, ini loh Pak, biar supaya SNI begini. Atau bila belum ada, ya mungkin bisa diusulkan SNI-nya, intinya bisa manfaat untuk UMKM. Gitu. Terima kasih Pak, sangat menggugah pikiran sekali Pak. Ya. Ada lagi nggak? Saya lihat. Tadi gawai, kita lagi lihat di chat nih, gawai itu gadget ya. Ya, tapi itu yang dipilih. Sebenarnya kan kalau yang CD itu device ya, bukan. Saya merasa itu gadget itu kayak HP gitu ya. Gawai. Nanti banyak kita ketemu kalau buka SNI banyak istilah. Nanti juga teman-teman ketika saya mencontohkan lagi tadi, saya memakai standar yang minggu lalu ya. Di penelitian itu harus membuktikan metode, jangan metodenya, nanti tulis saya meneliti metodenya, ujinya pakai metode apa gitu. Nah itu tinggal disebutin aja metode ujinya SNI berapa kalau ada SNI. Jadi di tugas akhir atau skripsi itu manfaat juga standar. Jadi standar tidak cuma bermanfaat untuk pabrikan, tapi juga untuk akademisi. Silakan ada lagi. Ya. Mungkin pesan saya terakhir kalau belum ada pertanyaan lagi karena waktu sudah habis, saya tutup dengan kata-kata seperti ini. Kita itu kurang berpikir menuju sebuah efisiensi dan efektivitas, itu kurang terbiasa. Dan kita bukan orang yang adatnya untuk bekerja sama, kita masih kurang terhadap itu. Saya bisa mengatakan ini karena saya melihat standar itu di Indonesia masih didorong oleh pemerintah. Jadi kalau di Amerika, di Eropa itu standar dia justru diusulkan oleh industri. Jadi industri merasa dia menemukan sandungan-sandungan, dia merasa menemukan halangan. Dia temukan itu secara berulang di kesehariannya, kemudian dia berpikir bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini once for all and once forever gitu, semua masalah ini bisa tidak muncul lagi. Salah satunya biasanya dengan cara menyepakati sebuah standar bersama yang dipakai di level
sesuai kebutuhan tadi, baik secara internal atau secara luas itu secara asosiasi industri atau secara negara atau secara internasional. Once for all, masalah ini selesai, efektif, efisien ke depan. Nah, Indonesia kurang. Dan untuk efektif, efisien ke depan itu biasanya harus duduk bareng, bekerja sama, bersepakat. Nah, Indonesia itu kurang. Contohnya, saya contohkan, saya pernah memasang jok mobil ya. Jok mobil, tahu kan ya? Jok mobil. Saya tanya ke yang bikin jok, Pak, polanya ini apa bikin sendiri, apa dari asosiasi? Dia bilang bikin sendiri. Bayangkan, ada beberapa mobil baru yang dikeluarkan setiap tahun, ada Calya, ada setiap tahun juga Calya, mungkin ke depan tahun besok kursinya beda lagi, ada Expander, ada keluar lagi, ada Avanza baru keluar, ada banyak mobil yang keluar. Masing-masing pengrajin jok mobil itu membuat sendiri polanya masing-masing. Alangkah tidak efisiennya, berapa banyak jam kerja orang, ada 1.000 aja pembuat jok, masing-masing pola sendiri 1.000, masing-masing pengrajin jok, misalnya seharian saja membuat pola 8 jam misalnya, membuat pola jok mobil baru, kali 1.000 pembuat jok, 8.000 jam. Dibandingkan mereka bekerja sama dalam asosiasi, salah satu aja bikin polanya, salah satu orang aja 8 jam, terus dibagi ke yang lain. Ya belilah boleh, tapi 8 jam aja, yang lain tinggal terima. Alangkah efisiennya, nah itulah yang kurang di Indonesia. Kita masih kurang berpikir efisien, efektivitas, tidak kerjasama untuk berpikir kebaikan bersama. Berpikirnya tuh sempit sekali. Nanti saya dicontek sama si A, nanti saya dicontek sama dia, nanti dia lebih, kalau dia lebih maju, saya nggak mau tuh yang lebih. Kenapa Indonesia? Industrinya yang mengajukan, kita mau maju, ya sepakat ini akan lebih efisien ke depan dengan ini, sehingga negara tinggal meng-approve standarnya, oke, jadi standar internasional gitu. Itu yang masih kurang di kita. Jadi kita satu, tapi kita juga kurang aware terhadap sesuatu yang bisa ditingkatkan secara lebih efektif, efisien. Saya contohkan lagi, saya menemukan di Singapura, mungkin teman-teman ada yang pernah megang program CAD, kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi kalau saya sebagai arsitek, background arsitek menggambar, itu kan ada tebal tipis, garis, ada warna garis. Di CAD itu kita warna hijau, biru, merah. Hijau, biru, merah itu artinya apa? Ya, antar orang itu beda kalau di Indonesia. Ya, Indonesia itu beda, saya beda, saya hijau saya tuh apa, B hijaunya beda. Akhirnya ketika di level lebih tinggi, perusahaan pembuat desain, bangunan, arsitek, antar tempat desain beda. Akhirnya ketika dilempar ke pihak pembangun, sipil ini tergantung rumah arsitek siapa, dia harus belajar lagi. Oh kalau dari rumah arsitek A, hijaunya itu artinya ini. Kalau dari arsitek gede, warna hijau itu ini. Jadi dia harus belajar banyak. Jadi antara arsitek tidak bersepakat tentang warna hijau itu apa artinya. Warna merah itu apa. Saya menemukan di Singapura itu ada CAD drawing procedure gitu. Jadi menyepakati masalah tebal tipis hijau, merah, biru itu artinya apa. Sehingga bagi pihak lain yang memakai file itu atau membaca gambar itu, dia paham bahwa itu tanpa dia perlu belajar beberapa hal. Nah itu adalah bisa munculnya standar Singapura seperti itu, berarti saya melihat orang-orangnya pikirannya itu sudah mengarah ke bagaimana bisa efektif, bagaimana saya bisa efisien, saya bagaimana bisa lebih mudah gitu loh. Jadi itu saya rasa akan jadi sangat manfaat bagi teman-teman adik-adik ketika kita menemukan masalah, langsung diselesaikan masalah itu, bagaimana solusi itu bisa one for all ke depan, kita nggak akan kesandung lagi soal itu ya. Itu baik dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bekerja ya. Jadi nanti proaktif di tempat bekerja, kita bikin standarnya aja gitu, solusinya gini, kesandung tiap hari ya, kayak biasa
aja ya, nggak apa-apa, kesandung lagi, besok kesandung lagi, kesandung lagi, besok masalah itu muncul lagi, besok masalah itu muncul lagi, ya, biasa aja. Jangan, kita berpikiran kritis bagaimana efektif efisien ke depan. Mungkin itu pesan saya terkait standar yang bisa diterapkan keseharian, ya. Jadi seperti itu kita menjadi orang yang efektif, efisien, sehingga mudah ke depan kita hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Ya mungkin begitu, mohon maaf lewat banyak waktunya, semoga bermanfaat, dan dari saya kurang lebihnya ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sukses untuk studinya sampai akhir, lulus dengan baik. Nanti saya coba pesan-pesan tadi, pesan saya ya, coba beranikan diri, ya, conference, jurnal, apa, coba aja tulis, dan melihat wawasan bisa kemana-mana, atau ya itu sangat membantu kita lihat, ya, kita dengan melihat mata kepala sendiri ya kemana-mana, melihat itu lebih pede juga, ya. Manfaatnya banyak lah, itu saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.